Share screen, screen langsung ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan PGD hari ini. Ini suara sudah masuk nggih? Kok kecil ya? Masuk Mas, besar kok. Oke. Iya. Iya, iya, iya. Berarti kering kurang banter ini. Oh, iya, kering. Ya, jadi untuk kali ini diminta oleh TDC untuk PGD ya sebagai tugas dari TDC. Nah, berhubung belum sempat untuk bisa PGD offline, jadi minta maaf belum bisa ngadakan PGD offline. Sementara online dulu ya. Kemudian mau cari materi yang apa istilahnya bisa disampaikan online yang kelihatannya ya biar saya tidak terlalu banyak ngomong, langsung nyoba sendiri-sendiri. Oleh karena itu saya ambil tema untuk yang sekarang ini sama seperti yang kemarin-kemarin sempat di PGD-kan juga tentang IoT ya, cuman sekarang kita fokus di eh, langsung aplikasi sederhananya aja. Jadi kalau kemarin sudah sempat menerangkan tentang IoT macam-macam ya, kalau sekarang dalam waktu 1 jam ke depan ini insya Allah kalau bisa diisi untuk sama-sama kita nyoba aplikasi yang nanti kelihatannya sederhana tapi ini sudah termasuk IoT ya, Internet of Things yang lagi rame ini ya. Selanjutnya. Oke, yang pertama, jadi saya minta bapak-bapak, nggak ada ibu ya, bapak-bapak semua, oh ya aman, oh ini ibu nih, bapak untuk bisa terlebih dahulu menginstal beberapa software yang sudah saya sertakan linknya di sini. Nanti ada software ini, ModSim, Modbus Simulator, untuk mensimulasikan data Modbus nanti ya. Terus ada Modscan juga untuk baca data Modbus. Jadi ini yang ini simulatornya, yang Modscan itu yang buat baca. Terus kemudian yang ketiga ini ada software MQTT Explorer itu untuk membaca data MQTT yang kita lempar ke internet. Terlebih dahulu em, kita terangkan dulu. Jadi ini ya, nanti ini 1 jam ke depan ini sampai jam berapa itu? Jam 3 ya, 3 kurang ya, 3 kurang. Kita akan nyoba seperti ini. Jadi kita pakai Modbus Simulator untuk mensimulasikan data Modbus ya. Karena kita ndak offline, nanti kalau rencana kalau misalnya bisa offline, kita langsung nanti Modbus Simulatornya ini langsung pakai hardware. Jadi bisa pakai Arduino, bisa pakai Power Meter, bisa pakai PLC ya. Dan data yang data Modbus ini nanti akan diprogram di dalam Node-RED ya. Di dalam Node-RED ini nanti diprogram agar bisa dilempar melalui protokol MQTT ke internet ya, ke internet. Nah, terus kemudian untuk bisa membaca apakah data ini sudah terlempar ke internet apa belum, kita pakai software namanya MQTT
Explorer. Tuh. Kalau nanti sempat kita nyoba pakai aplikasi di HP ya. Ini pakai BlueStack. Ya, belum tak setup koneksinya. Nanti kita akan nyoba di HP. Iya, baca satu p. Oke, itu. Untuk install Node-RED-nya sudah pada bisa ya. Jadi bisa cari di sini. Ini juga ada. Ini linknya tak kirim ya di chatting. Kalau ada yang belum apa belum tahu link-linknya, kabari aja di chat nanti tak kirim lagi ya. Jadi hari ini kalau bisa nggak usah terlalu banyak materi, yang penting langsung nyoba ya. Nanti kalau sudah ada waktunya offline, tinggal yang kita nyoba sekarang ini itu dikoneksikan ke hardware. Itu aja. Oke, Mas, ada sudah install semua Node-RED-nya, diinstal ya. Kayak gini nanti caranya. Download dari Node.js, pilih yang 64 bit tergantung komputernya. Kalau saya 64 bit, nanti langsung install aja. Terus buka command prompt ya, command prompt biasa, command prompt, terus ini tinggal kopas saja, kopas, terus di sini ya, tinggal di enter. Saya sudah keinstall soalnya. Jadi ada yang sudah install. Kalau sudah diinstal ya, tinggal kita jalankan caranya. Buka command prompt, terus ketik node red, enter. Oke, di sambil menunggu sudah install, sambil apa menjalankan ini, selanjutnya sekilas menerangkan tentang Modbus ya, di materi sedikit. Di Modbus ini protokol yang sering dipakai di lapangan ya, protokol komunikasi data, istilahnya ya bahasa untuk saling berkomunikasi antara peralatan satu dengan peralatan lain. Ya, di Modbus ini ada dua jenis yang paling terkenal, yaitu Modbus RTU dan Modbus TCP. Perbedaannya pertama di medianya ya. Media Modbus RTU itu memakai two wire ya, two wire dan four wire. Tapi jelas dia nggak lebih dari four wire, dari empat wire ya. Biasanya pakai dua kabel yang dibelit, apa namanya, twisted pair ya, twisted pair two wire RS 485. Jadi medianya pakai kabel, kabel two wire, terus apanya ya, istilahnya tipe tipe sinyalnya ya, tipe sinyalnya pakai RS 485 ya,
RS485 itu kan dia di tegangan plus minus 12 volt. Umumnya plus minus 12 volt. Jadi mengenal minus. Bedanya sama RS232 ya plus 5 volt sama 0. Jadi bit 0 itu di tegangan 0 volt ya. 0 volt sampai berapa volt gitu. Kalau yang S485 dia pakai tegangan minus. Meskipun aplikasinya ya enggak ya apa namanya enggak harus pakai tegangan minus itu enggak. Tapi dia yang jelas antara plus sama minus itu berkebalikan. Tuh. Nah, terus Modbus RTU ini ya, jadi di Modbus RTU dikenal master sama slave ya, dua peran yang berbeda. Jadi ada master namanya Modbus master dan yang satunya Modbus slave. Di RTU hanya boleh satu master dalam satu jaringan. Slave boleh banyak, maksimal sampai 247. Tapi hanya boleh ada satu master dalam satu jaringan. Ya, jaringan satu master. Tuh. Master berfungsi untuk eh, meminta ya, meminta data lah. Paling paling sederhananya dia meminta data. Kemudian slave ini yang memberikan data. Ya. Jadi yang punya data sebenarnya itu slave. Ya, ya slave itu yang dia langsung berhubungan dengan I/O istilahnya, berhubungan dengan sensor ya, atau nanti dia ngasih respon kembali ke slave atau memerintahkan slave ya. Umumnya Modbus Master ini dalam bentuk HMI. Jadi kalau ada jaringan Modbus RTU di unit ya yang ada HMI-nya, terus ada PLC dan lain-lain, umumnya HMI ini berfungsi sebagai Modbus Master. Ya. Yang PLC dan bawahnya berfungsi sebagai slave. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya ya, ada HMI terus ada PLC di bawahnya, bisa enggak saya nambah HMI lagi? Nah, berarti kan nanti ada masuk master lain yang dalam jaringan tersebut. Nah, sedangkan prinsipnya tidak boleh ada lebih dari satu master dalam satu jaringan RTU. Maka tidak bisa. Karena tidak bisa ya harus diakali. Jadi nggak mutlak nggak bisa, tapi diakali pakai cara lain. Kemudian perbedaannya dengan TCP ya. TCP ini medianya sudah pakai kabel LAN ya, kabel TCP IP Ethernet. Atau kalau sekarang sudah bisa pakai fiber optik ya, fiber optik. Datanya yang dibawa sudah data TCP IP ya. Kata ini lupa. Oh, internet protokol pokoknya. Sudah pakai protokol internet. Nah, di bedanya dengan RTU, di TCP ini yang istilahnya pemerannya itu namanya bukan lagi master slave, tapi klien dan server. Ya. Server ini yang menyediakan data, klien yang meminta data. Nah, kenapa kok yang klien nggak dikatakan sebagai master? Ya, karena dalam jaringan ini boleh ada banyak klien dan server juga boleh ada banyak. Jadi nggak ada master. Klien yang minta data, server yang menyediakan data. Servernya yang menyediakan data juga boleh ada banyak, klien yang minta data juga boleh ada banyak. Jadi itu perbedaan yang paling mencolok di situ. Dan juga karena sudah pakai jaringan Ethernet, TCP/IP, maka kecepatannya juga sudah nggak seperti lagi kecepatan RS485. RS485 kalau yang sudah kita tahu, dia kecepatan di sekitar kilobit per second. Bisa 9.600,
138.400 sampai 57600 dan lain-lain. Kalau yang TCP sudah bisa sampai 10 megabit per second. Megabyte ya. Megabyte per second. Mbps ya. Selisihnya banyak. Nah, karena selisihnya banyak tadi dengan kecepatan tadi, maka umumnya sekarang sudah pakai TCP IP. Bahkan yang existingnya RTU, ketika mau dibaca, ya, dia biasanya dikonversi dulu ke TCP IP. Kenapa? Nanti bisa memudahkan untuk banyak klien. Gitu. Nah, HMI kan kalau bisa kan tidak satu dot, ya, bisa ada di tempat mana, 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 mana. Nah, itu lebih enak untuk dijadikan ke TCP. Terus monitoringnya itu sebagai klien, bukan sebagai master lagi. Gitu. Nah, ini Node-RED sudah jalan. Yang lain kalau bisa install Node-RED dulu ya. Terus yang kedua, protokol yang lagi booming ya, lagi booming yaitu MQTT, singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport ya. Ini nanti baca sendiri di internet banyak. Cara kerjanya lebih sederhana ya. Cuman dia bekerjanya sudah di level internet. Ya. Jadi kita mengenal di MQTT itu cuma dua, klien dan broker. Nah, broker ini adanya di jaringan internetnya, di apa istilahnya, di cloud ya, di cloud broker itu. Semua yang terhubung ke cloud itu dikatakan namanya klien. Jadi temperatur sensor ini juga klien, laptop ini klien, mobile device, HP-HP juga klien. Ya. Cara kerjanya itu ada publish sama subscribe. Publish itu dia mengirim data dari dia ke cloud atau ke MQTT broker ini. Subscribe itu meminta data dari cloud atau dari MQTT broker. Ya. Jadi misal temperatur sensor ini mempublish nilai 68 derajat Celcius ke MQTT broker. Nah, MQTT broker disimpan, simpan nunggu ada device lain, ada klien lain yang meminta data tersebut. Memintanya itu dinamakan subscribe. Jadi misalnya di laptop atau di HMI kita butuh menampilkan data sensor temperatur tadi. Nah, itu dikatakan kita mensubscribe nilai temperatur sensor ke MQTT broker. Di MQTT ini ya publish sama subscribe juga ada namanya topik sama payload. Itu tak tulis di sini. Jadi ada dua data istilahnya penting itu ya. Namanya topik sama payload. Topik itu judulnya, payload nilainya. Udah itu aja. Misalnya temperatur sensor ini ya, dia mempublish data itu dua. Topiknya temperatur sensor, payloadnya 68 derajat. Nah, maka misalnya di ujung dunia lain, itu laptop kepingin menampilkan tadi itu nilainya, maka kita mensubscribe ke MQTT broker dengan nama topik yang sama. Di nama topiknya temperatur sensor. Maka di laptop kita tulis topiknya temperatur sensor. Disubscribe-kan ke MQTT broker. Nah, sama MQTT broker disamakan topiknya mana yang diminta itu sama di MQTT broker ini. Klien yang laptop ini minta topik temperatur sensor. Nah, MQTT broker, oh ini dapat dapat topik temperatur sensor. Nah, payloadnya dikirimkan lagi, dipublish lagi sama MQTT broker ke laptop tadi itu. Di laptop ini payloadnya nanti dapat nilai 68 derajat. Simpelnya kayak gitu. Kalau detailnya ya kurang tahu juga. Nah, jadi nanti ini kita akan mencoba untuk mengirim data Modbus
ya istilahnya yang banyak kita temui di lapangan, ya. Kemudian kita kirim ke internet melalui protokol yang istilahnya lagi apa ya, lagi ngetren untuk IoT. Sebenarnya kan dari dulu sudah ada teman-teman yang bisa ngirim lewat HTTP, lewat macam-macam dia. Tapi untuk sekarang di industrial pun sudah mulai dibumingkan untuk pengiriman data melalui MQTT. Bahkan sekarang pun langsung sudah ada beberapa transmitter yang dia nilainya itu langsung terhubung ke internet, ya, mengirim data ke internet, dia sudah memakai protokol MQTT. Tidak lagi bikin protokol khusus yang hanya bisa diakses oleh webnya. Ini sudah mulai banyak. PLC, transmitter, semua sudah mulai. Nah, bagaimana caranya kita membuat istilahnya ngirim data ini? Nah, kita menggunakan software yang juga lagi booming saat ini untuk apa pemrograman IoT yang dinilai istilahnya cukup mudah lah ya, cukup mudah dipelajari. Developernya juga banyak, jadi nggak perlu kita bikin sampai dalam-dalam, tinggal pakai-pakai yang sudah dibikin yang orang ahli-ahli. Pakai namanya program Node-RED. Ya, di program ini berbasis Java, ya. Ada yang pinter-pinter bikin Java, monggo. Nah, kalau sudah diinstal, nanti kita kejalankan di browser. Ya. Bisa dilihat ini ada 3 cara ya. Sementara yang saya tampilkan cuma 3 yang pernah saya coba ya. 3 cara untuk ngirim data Modbus ke MQTT. Yang pertama tinggal pakai ini Node Modbus Read, terus langsung kirim ke MQTT bisa. Ini blok-bloknya ini atau kita namakan kalau di Node-RED ini namanya node-node ya. Node-node itu tinggal pakai aja sudah ada. Di download ya, diinstal di Node-RED, tinggal pakai. Ini juga ada Modbus Read juga sama, pakai pakai node yang sama. Cuman di sini kalau yang ini cuma satu alamat, jadi istilahnya satu topik, satu payload. Yang di sini ada beberapa topik, berarti juga ada beberapa payload yang kita kirimnya nanti gantian istilahnya, diserialkan pakai buffer parser ini. Terus juga ada teknik lain pakai Modbus Flex Getter. Ini dia hampir sama Modbus Read, cuman dia settingannya itu bisa diinjek dari function ini rig, rig sleeve 1 ini yang dikirim ke MQTT. Kita tambahkan function di sini untuk menambahkan perhitungan dari payload, misalnya ingin dibagi atau dikali, terus nambahkan nama topik. Oke, ini cuma penjelasan saja. Setelah itu kita langsung praktek. Ada yang ditanyakan dulu, monggo. Mungkin nanyakan cara nginstalnya, bagaimana ada yang belum bisa nginstal. Cintanya Prof. Oke, nah, Mas Yuki. Monggo. Oke, terus. Aku Yuki Yuki dari PCDF. Tanya Prof, apa protokol itu kalau bisa Ya, temanku bener ya? Protokol itu kalau di orang awam bilangnya bahasanya gitu ya. hmm, Kemudian kalau apa tadi 485 RS232 RJ45 itu medianya gitu ya. hmm. Bener nggak? Kemudian misalkan Modbus RTU itu apakah bisa melalui semua media atau cuman media tertentu. Jadi misalkan RTU cuman misalnya lewat kabel RS485 gitu ya. Kemudian kalau protokol Modbus cuman bisa lewat RJ45 atau kabel Ethernet. Kemudian kalau MQTT apa cuman lewat
internet atau cloud gitu ya. Mohon apakah benar gitu pemahaman saya? Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Dia suhu, wah berat ini. Ya Mas. Jadi media sama protokol sebenarnya mengikuti sebenarnya ya. Sebenarnya itu mengikuti itu gini. Eh, Protokol ini baiknya pakai media ini. Misalnya protokol Ethernet TCP/IP, datanya itu pengirimannya 10 Mbps, 10 megabyte per second. Nah, data ini kan kalau data itu kan istilahnya kan on off ya. On off itu pun kalau difisikkan ya. Difisikkan itu dia berupa tegangan yang tinggi terus nol, tinggi nol, tinggi nol. Ya. Nah, kalau kita pakai protokol TCP/IP yang kecepatannya 10 Mbps, dipakaikan di kabel two wire, dua kabel. Nah, beberapa ahli-ahli yang ngomong, aku belum sempat nyoba ya, ya. Itu ketika dia 1 ke 0, kemudian 0 ke 1 lagi, itu tegangannya tidak bisa langsung hilang. 1 ke 0, saking cepatnya kan ya, saking cepatnya, ketika 1 ke 0, dia dalam waktu seper 10, berapa? Seper 10 juta ya, seper 10 juta detik itu tidak bisa. Jadi kayak turun tegangannya itu serut, padahal seharusnya itu teksut, teksut, teksut. Nah, itu. Jadi medianya tidak bisa mengakomodir kecepatan perubahan fisik tegangan data tadi itu. Yang bisa apa? Yang bisa pakai kabelan, itu bisa, nggak tahu tekniknya kayak apa, aku lupa. Yang penting kabelan itu jelas bisa menangani perubahan data sebesar 10 megabyte, itu berarti ya 10 perubahan tegangan dari high ke low. Ya, berarti ya 10 juta detik berarti ya. Salah nanti ya itu bisa dikoreksi. Pokoknya besar pokoknya. Wah, terlalu kecil datanya. Itu bisa ditangani pakai kabel Ethernet. Tapi tidak bisa untuk dua kabel RS485 tadi itu. Karena tadi itu ya itu waktu dia 0, dia tidak bisa langsung dalam 10 juta detik benar-benar jadi 0. Sehingga datanya nggak bisa terbentuk 1, 0 nggak bisa. Di 1 masih 1 lagi karena belum sampai 0 gitu. Akhirnya datanya kacau. Bisanya pakai apa lagi? Kemudian ditemukan pakai fiber optik. Nah, fiber optik dengan kecepatannya optik itu dia bisa apa ya? Satu cahaya, apa istilahnya? Motong cahaya dalam waktu 10 juta detik di cahayanya itu nyala mati itu benar-benar 10 juta detik itu beda antara nyala sama mati, ya, nyala sama gelap itu benar-benar bisa dibedakan. Sehingga data yang diterima pun dalam 10 juta detik itu tepat di 1, 0 juga. Gitu. Pernah ada Oke, juga, ya, pernah ada juga itu, ya, ini yang tengah-tengahnya ya, tengah-tengah antara Modbus RTU yang lama itu sama Modbus TCP yang LAN. Namanya Modbus Plus. Nah, Modbus Plus ini di tengah-tengah, ini banyak beberapa yang pakai. Konfigurasi kabel, jenis kabelnya beda sudah. Dia pakai kayak model koaksial gitu. Nah, Modbus Plus ini sama-sama serialnya kayak Modbus RTU. Dia tegangannya juga juga tinggi sama rendah. Nah, tapi karena dia di model koaksial, ya, different. Perbedaan antara tegangan tinggi sama rendahnya itu bisa lebih lebih cepat waktunya daripada yang RTU. Misalnya tadi RTU 9.600 kbps, berarti 100.000, berarti 9,6 juta. Nah, yang Modbus Plus bisa sampai speed misalnya 1 Mbps
bps, 1/juta. Tapi medianya harus pakai model koaksial gitu. Nah, koaksial ini diteliti sama ahli-ahli. Oh, dia bisa bedakan. Jadi di ujung satu itu dia dikirim tegangan 1,0 dengan kecepatan 1/1 juta. Di sisi satunya dalam jarak berapa meter gitu, itu tepat sama 1,0 juga. Yang dikirim itu dalam satu data itu 1,011, yang diterima di ujung juga pas 1,011. Nah, ini berarti media ini bisa buat kecepatan yang lebih tinggi. Maka dia dinamakan Modbus Plus. Itu. Teknologinya nambah lagi, keluar namanya Ethernet, wah tambah lebih garang lagi, akan lebih tinggi. Lebih tinggi lagi sudah pakai fiber optik, dia yang nggak pakai apa ya, nggak pakai tegangan kan, berarti kan dia nggak mengenal tegangan tinggi sama tegangan rendah. Tahunya terang gelap. Nah, ternyata terang gelap ini bisa dipotong-potong datanya bahkan sampai 1 gigabit per second. Itu 1/10⁹ sekarang. Jadi media itu tergantung dari protokol ya. Nanti kalau tambah cepat lagi 1 terabit per second, nggak tahu pakai pakai apa namanya, material istilahnya media apa yang bisa menghantarkan data per 1/10⁻12 atau berapa per detiknya. Itu Mas Yudi. Oke, Prof. Makasih, Prof. Ini Tambah sampai bingung aku. ya, cocok 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 cocok. Inti Makasih, ini makasih. ya, intinya media itu dulu-duluan Mas. Antara sampean bikin protokol itu kecepatan tinggi tapi medianya nggak nututi, sama bikin media dulu yang nututi protokolnya tak bikin lebih cepat. Nah, cepat mana ya? Oke, oke. Ini Modbus itu Ya, salah satu nama protokol atau Modbus mm-mm. itu sama dengan protokol. Enggak, Modbus salah satu nama protokol yang bikin Oh, Modicon. oh. Hmm. Kemudian macam-macamnya protokol Modbus itu ada TCP/IP, RTU, Oh, itu tadi ya. ya, ya, Hmm, hmm, cabangnya gitu lah. cabangnya. Yang Hmm. RTU itu pakai tipe lama yang pakai 2 kabel tok, Hmm. speednya rendah. Hmm. Yang terbaru sudah pakai TCP, dia TCP/IP. harus pakai media yang speednya tinggi, medianya LAN atau fiber optik. Nah, kalau MQTT itu cabangnya Modbus atau protokol tersendiri? Nah, nanti ini protokol tersendiri. Oh, di luar Modbus ya. Jadi 12. nanti ini sampean bikin kombinasi MQTT plus Modbus gitu ya. Ya, Modbus yang di jadi lokal gitu ya. uh, Modbus rata-rata nggak berhubungan dengan internet. Tapi kalau yang MQTT Oke, ini oke. memang sudah standar ke internet, jadi udah nggak pakai kabel lagi. Oke, oke, wes. Sampai sini dulu aja. Makasih, Oke, oke. makasih. Paham, Siap, paham. Oke, siap, siap, Dan. Oke, lanjut, Dan. Mas. Oke, Dan. Siap, Dan. Oke, jadi kita langsung praktek ya. Ada lagi yang tanyakan? Oke, ada yang lain? Oh, langsung praktek. Asar, jam biru asar. Asar. Oh, jam 3. Oke, panjang. Sudah ada yang install Node-RED? Ada yang kesulitan install non-RED? Node-RED? Bisa di-share? Kopi, kopi. Install Node-RED? Ya belum ada, Mas. Belum ada. Waduh. Aku nyoba install, tapi nggak ngerti. Ya. Andi mah, Andi Bolok, Andi Bolok, Andi Masuk, Mas, Bolok. masuk. Siapa lagi? Ah, Mas Andi, Bolong. Ya, jenengmu siapa? Andi Nah, Awan. Oh, alah. Ya, gimana Mas? Bisa install burung? terus Mas, tampilan nih kaya CMD kita. Welcome to Noob. Eh,
Gantian share screen. Ah, Share screen lah. Yo WA-ne nyonyamu tutupan sih. Oke ya, soalnya materi ini dari ini tak bikin workshop online ya. Jadi gitu mas. orang materi. Hahaha. Lek online-nya angel emang. Enaknya offline. Iya betul setuju aku mas. Offline aja. Tahu tak golek duit sih aku. Iya mas. Sebenarnya gitu mas. Nah, ini sudah nginstal yang ini, apa namanya, NPM. Masuk command prompt. Ini command prompt model apa sih? Ki? Coba buka command prompt. Oke. Node.js sudah diinstal ya? Gitu mas. Node.js sudah diinstal ya? Node.js. Mm-mm. Aku mau install MQTT ambil Node.js iki. Oke, Node.js sudah diinstal. Ah, Oke, terus masuk CMD. oh iya iya sih. Iki tak buka tak stop sih ya. Pilihan. Full screen aja lo. Itu. Ah, ah. Oke. Nah, ini mas. Oke. Nah, terus copy paste sing node strip version npm version Iki di tak. link Oke. wis mari di ikut ah. Ketik node strip version npm wis. Iki. Iki tak. Iki. Ah, ini nih si. Tak kirim linknya ya Iya iya. Jadi di install aja mulai. chat. Chat langkah nomor 3. Itu komen prompt Node.js, Bro. Kamen tutup wae, buka komen prompt biasa. Tapi nggak apa lah, bisa kok. Sambil ada yang mau tanya kan, ini ada sing apa namanya dibingungkan ya. Sebenarnya lek teori ini ki ya ya dawa teori ini. Mantap kayak no kopi, kayak no kopi Fitra ya. Just. Ini teori ini panjang, cuman kita langsung pakai aja. Ya. Jadi di tiap unit, semisal ingin mengirimkan data lewat internet, ya. Kalau dulu kan terhalang oleh jaringan yang harus lewat jaringan tersendiri, misalnya ya, jaringan siap, gitu ya. Nah, terus harus bikin database dulu dan HTTP, pemrograman web dan lain-lain sing tidak mudah belas ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah dipermudah, kita sudah ada Node-RED program yang gampang, ya, gampang dipakai ya, bukan gampang programnya ya, gampang dipakai. Terus ada protokol lain yang namanya MQTT, di mana kita bisa dengan mudah melempar data Modbus itu ke internet. Nah, kalau sudah ke internet, ngambilnya gampang nanti. Bisa pakai di HP juga bisa, gitu ya. Ya, kayak ndang di, dulu apa nih gini, kamu tuh apa di? Halo Andi, dibuka. Oke. Komen prompt biasa toh. Ya, nomor biasa. Oke, terus langkah nomor 3 sing web itu memang sampean kopas PC. web. Telur materi. Kalau internet itu HP ini, HP.
enak. Hmm, Python dor, Python. Wah, kena Mas Yudi, ahli kopi. Muridnya Adire. Sambil tanya lagi boleh, Prof. Oh, boleh, boleh, Pak. Saya nggak ganggu. Ada kopi juga sini, Bro. Kalau protokol Modbus tadi kan ada yang TCP/IP, ada RTU. Nah, kalau MQTT ini kan apakah ada banyak ya? Kayak Node-RED, terus apa? Anydesk itu termasuk MQTT bukan? Oh, Mohon bukan, Mas. pencerahan. Oh, bukan. Bukan. Jadi MQTT itu protokol sendiri, kayak Modbus tadi, sementara belum ada pembagiannya. Itu cuma satu tipe. Yang ada itu brokernya, Mas. Brokernya macam-macam. Berarti ada broker Oh, namanya, ya, ada broker iDesk, Hive, ada yang berbayar. Nah, ini nanti ini sekalian mau tak promosikan, bukan promosikan sih. Kalau nanti banyak yang nyoba, ini sekalian tak kasih tahu kalau PJB, ya, itu PJBS tapi ya, PJB sudah punya broker MQTT sendiri. Nah, jadi kita bisa ngirim data lewat ke dia. jadi Node-RED ini salah satu broker gitu ya. Node-RED ini tool programnya. Program sembarang bisa masih Mas. Jadi ini tool program sembarang dan Oh, dipilih gitu. dan kita pilih karena Node-RED ini program terbaru yang bisa memprogram Modbus dan MQTT dengan cara mudah. Bahkan nanti Kalau ke database dan lain-lain. Oke, Mas. nah kita ini nanti brokernya pakai apa nih? Brokernya punya PJB. Oh, gitu. Oke, oke, lanjut, Ya, lanjut. oke. Ya, jadi ini saya ada teman-teman yang sudah belajar MQTT, mengenal IDES Aegypti, ya IDES dengan IDES Aegypti nyambung. IDES, terus Hive, dan lain-lain ya. Ini saya kenalkan yang brokernya punya PJB. Nah, ini seperti ini cara Mas Andi install Node-RED. Jadi ya lumayan agak agak lama dikit. Oke, selesai. Terus langkah 5, ketik Node-RED. Dekat. Nah, Jadi ketik tok swimmen lah. Ketik sayang. Loh. ini dah. Iya, ini diketik nih kono. User Oh, silver ini. kami ketik. Lah, Sorry, ketik kan sebentar. Notepad. So, ketik nih Ini Notepad. kita. Lah, nah, loh, gak usah sing Notepad dulu, Notepad. Ketik Notepad. Hapus, hapus, hapus kabeh. Hmm? Notepad. Oh, oh. Strip red. Enter. Tak enter. Ya, apa dinta ini? Nah, wes ya. Mulai. Terus nanti sudah keluar bawah-bawah sih belum ya. Buka browser. Terserah Chrome apa Mozilla apa terserah. Ayo, sudah. Starting flow sudah, started flow Oh ya. sudah. Buka browser. Disampaikan ini jangan ditutup ya, di minimize way. Ya, jadi Node-RED ini CMD-nya harus jalan. Meskipun nanti ada cara lain untuk bisa ngakali CMD ini, tapi ini harus jalan CMD ini. Di minimize. Minimize sampai buka browser. Ah, oke. Sampai share ya coba browser ya. Stop search ya. Ya,
Ya, bisa ketik localhost titik 2.18.80 atau 127.0.0.1 titik 2 18.80. Oke, Nah, ketik diklik start ya. Next, 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 next. Terus sampai rolas. Wes X yang dur X dur. Mali aku. Nah, wes. Nah, jadi ini tampilan Node-RED di awal install. Ya, super sekali buat Bapak Andi Darmawan. Eh, Andi Andi sopo jeneng. Nah, bola. Nah, Subroto. Broto. Oke ya. Nah, terus langkah kedua, kita akan menginstal paletnya. Ya, palet. Coba sampai di sebelah kiri ada node-node itu ya. Sampai terus di bawah ada nggak Modbus? Ya, MQTT sudah ada ya, MQTT ya, atas itu ya, atas. Munggah, munggah, munggah. Nah, MQTT in, MQTT out itu sudah ada dua-duanya. Jadi Node-RED sudah mengakomodir di template-nya itu ada MQTT. Tapi lihat yang bawah, Modbus ada apa enggak? Nah, nggak ada loh. Nah, nggak ada. Maka kita harus menginstal palet Modbus. Oke, caranya klik garis 3 pojok kanan atas. Oke, manage palet. Nah, terus install, ketik Modbus. Nah, ini harus terhubung dengan internet ya, jadi supaya bisa nyari. Klik sing nomor 3 itu, Node-RED Contrib Modbus. Mas ya, tak foto mas. Apa nih? Foto. Foto sopo? Foto ini sekarang. Alah, Open wis. note ini. Nggak usah, Install. install aja. Nah, kemana ya? Terus, Mas, oke. Sampean lihat tadi sing di urutan yang tadi, ya di close, lihat pinggir-pinggir, ada nggak? ini Nah, ada mas. sudah loh. Nah, udah. Oke. Terus sekarang nambah lagi, manage palette lagi. Buffer parser, install, diinstal, install. Buffer parser, spasi parser. Nah, itu nomor 2 tadi. Nggak usah berarti. Hapus, hapus, hapus. Buffer tak ya. Buffer nomor 2. Nah, itu install. Ah, oke. Ini yang tambahnya Modbus sama buffer parser. Cukup 2 itu, Dok. Oke. Sekarang kita akan buat. Jadi leso Mas Andi ngikuti ya. Sekarang Ulang-ulang. ya, Mas Ilham, Mas Andi, lapor itu nih. bisa ulangi yang awal masuk dari Node-RED ke Ya di, wis ulangan nanti gantian gantian lek ngomong di. Tak ngopi gawenane Fitra ini. Toko CMD lah mas. Ya, tekan CMD, buka CMD Andi. ini dulu Mas Ridwan. Apa Mas Ridwan ini? Mas Ridwan gantian cek Masuk screen. setelah masuk di browser, alamat IP udah Sana ya. dimasukkan, terus masuknya kemana ya? Loh, sama share screen ya. Tutupan di. Oke. Monggo, monggo. Zoomnya kita di HP, Mas Andi. Lho, lek nang HP gak iso lho yo.
Tapi kita sambil buka PC, Mas Ilham. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Ya, terus ya, bro. Di sini ya, aku aja. Wes, share screen. Oh, oh, tunggu, tunggu. Di browser ya, di browser ketik localhost titik 2.18.80. Sudah. Oke, sudah masuk ke Node-RED terus masih ya. Masuk ke Node-RED ya. Oke ya, udah bisa masuk. Sudah. Oke, terus sekarang nambah palet. Nambah palet, klik garis 3 pojok kanan atas, Oke, terus garis 3. manage palet. Manage palette. Oke. Selanjutnya, Mas Ilham. Oke, manage palet kan ya, masuk ke halaman ini toh, klik di install, Klik di install. Oke. terus ketik modbus. Modbus. Keyboardku masalahnya rusak ya guys. Modbus. Nah, install yang nomor 3 ini, Node-RED Contrib Modbus. Install. Node-RED Contribus. Oke. Hmm? Kak sendok itu rusak. Oke, sudah. Masih Installer. loading, Mas Ilham. Nek sudah, cek Ndek. Ini di close ya. Sama buffer parser sekalian, Nes. Buffer. Nah, buffer gini tok. Klik yang nomor 2. Buffer parser. Belum. Selesai dulu Bang itu. Oh, ini belum habis nih, Oke, saya Buffer buffer yang nomor parser. 2. Ya. Seperti ini nanti munculnya buffer parser kayak gini biru. Terus yang modbusnya dipastikan di sebelah kiri sudah terinstall modbus sama buffer parser. Oke. Oke, Sudah. berhasil? Sudah. Sudah ada? Oke, selanjutnya Mas Ilham. Nah, selanjutnya kita bikin. Nah, ya, toh. Kita bikin. Sudah. Oke. Masuk ke Modbus Read. Ya, kita pakai yang model pertama ini ya. Model pertama ini ya, yang paling sederhana. Modbus Read cari yang ini. Modbus Read tarik gini, seret, dat, ya. Terus yang MQTT pun juga pakai yang MQTT out ya. MQTT out. Jadi kita mempublish, bukan mensubscribe ya, mempublish. Oke. Hapus tadi ya. Nah. Terus tambah ini debug. Nah, debug ini. Sah. Oke. Terus tarik garis red ini, tarik garis diklik, tahan. Oke, sudah. Terus M sama Bikin MVTT ya. bisa. Berarti Modbus, Debug sama MQTT Mas Ilham ya. ya yang cara pertama. Ulangi mas. Mas ya, oke. Nah, kita menuju ke mod sim ya, mod sim, Modbus simulator. Oke, sudah dibuka, terus file new ya. Biasanya keluar, kalau keluar nanti kayak gini, kosongan terus file new. Biasanya keluar itu mulai address 100. Kita ganti pakai 1, panjangnya 10. Jadi dimulai address 1 sampai ya, dimulai address 1,
banyaknya address sebanyak 10. Oke, ya. Nah, terus kita koneksikan. Jadi kita akan mensimulasikan Modbus di komputer kita ya. Nah, ini yang kita pakai Modbus TCP. Iso apa ya? Nah, caranya connection, pilih connect, pilih Modbus TCP bawah. Tik. Isinya sama, 502 terus di oke. Udah. Langsung keluar semua. Oke. Nah, ini Modbusnya sudah apa istilahnya membroadcast data lewat komputer kita ya. Oke, ini tak minta kecilkan biar kelihatan sebelah-sebelahan. Oke. Nah, terus nyetingnya. Nah, berarti kita kan Modbus read-nya kan baca data dari modsim-nya ini kan ya. Diklik Modbus read, diklik nama misalnya kan namanya sini topik yang seperti tak terangkan tadi di awal itu merupakan nama yang nanti akan dikirim ke MQTT ya. Nah, terus kalau bisa pakai ini slash bawah ini apa ini miring garis miring ya, garis miringnya jangan kebalik, ini garis miring yang di keyboard yang bawah. Nanti di MQTT itu dia bisa terstruktur. Jadi kayak apa namanya kayak apa istilahnya? Diturun lah web GPS, turun ke flow 1, terus ke node 1. Bikin kayak gini ya. Terus unit ID tulis 1, function code-nya holding register. Karena kita pakainya tadi ini kan simulatornya pakai holding register ya. Jadi kalau input status itu beda lagi. Oke, holding register. Addressnya, nah ini di node-RED itu address Modbus itu dimulai dari 0. Kalau di modsim dimulai dari 1. Oke. Nah, kita pakai quantity 1 dulu. Di 1 data aja. For read 1000 milisecond. 1 detik. Berarti update-nya per 1 detik. Nah, servernya, nah ini baru. Servernya kita bikin baru di sini. Diklik, kasih nama terserah, ya. Tipenya TCP, ya. Tipe TCP. Nah, ini IP-nya pakai IP laptop sini itu localhost ya. Localhost itu intinya terserah IP-nya kita pokoknya di lokal ini. Nah, port 502 sama kayak port yang tadi di mod SIM tadi 502. Oke, sudah dicoba? Sudah, Mas. Oke, update, tes, done, ya. Pastikan semua ada semua di done. Oke, ya. Kemudian MQTT-nya kita klik. Nah, ini yang mau saya kenalkan ya. MQTT-nya kita pakai ini ya. Nah, tadi itu ya caranya tadi ya. MQTT, nah, servernya ini ya. Klik. Nah, ini silakan diisi. Jadi ini server dari PGB. MQTT strip ya. clean.ptpjb.com.
portnya 1883. Dicentang connect automatically. Oke, sudah. Nanti mungkin ada masalah kalau pakai siap, tapi coba dulu aja. Oke, sudah ya. Kemudian security. Nah, security BBTK, passwordnya, ya sebentar, aku lupa. Haha. Aku nggak bisa. Bentar, bentar. Aku lupa. Oh, ini. Ini passwordnya ya. EBT BBTK at PJV besar. Oke, sudah. Nah, ketik di chat ya. User. Ya, ya masuk. Wes bisa update. Nah, topik nggak kita isi, topik kita akan ikut yang tadi itu. Nah, terus QoS-nya dua aja, dua. 012 nanti ada penjelasannya sendiri. Biasanya dua. Dua itu exactly once. Jadi yang dikirim tuh satu cup apa namanya? Benar-benar satu data per satu waktu. Dan oke. Setelah selesai ya, setelah selesai harus di deploy. Nah, deploy ini kanan atas, deploy, set, confirm deploy. Selama belum di deploy maka logiknya ini nggak akan simpen. Ya, oke. Okay. Oh iya, aku lupa bilang, lupa kasih tahu. Yang ini Modbus 1 ini tolong nyobanya yang flow 1 ini diganti namanya sendiri-sendiri aja. Misalnya aku Ilham ya. Yang lain ganti namanya sendiri-sendiri ya. Ya, biar enggak bentrok. Oke, jadi ganti nama sendiri-sendiri ya. Terus di dan deploy lagi. Right. Oke. Nah,
Kemudian debugnya ini coba kita di klik gini, on, di off gini ya. Nah, coba kita on gini. Fungsinya ini apa? Fungsinya ini untuk melihat output ya, atau payload ya. Kalau di Nutra itu namanya payload outputnya ya, nilainya. Itu dilihat di sini, di debugnya, diklik gambar kecoa, gambar kecoa. Gambar apa ini? Kumbang lah apa ini. Nah, diklik di situ, nanti keluar. Nah, kita simulasikan Modbus-nya. Jadi kita pakai alamat satu tadi kan ya. Maka kita ke Modsim, terus diklik 4001, value-nya kita isi, misalnya 120, enter, 20. Nah, seharusnya nanti akan muncul di sini angka 120. Oke. Sudah bisa semua? Andi, Ridwan, Kalau langsung connect ya? Masih belum mas, bener mas. itu aja share screen nih Kak Popo. Ya, sampai debug dulu aja. Oke, sudah bisa. Sampai tahap ini sudah bisa mengeluarkan data dari Modsim ke Node-RED dulu ya, ke Node-RED dulu. Dinampilkan data dari Modsim ke Node-RED. Mas Andi bisa Andi. Dorong mas, telat mau. Oh, yes, share screen wis gantian. Workshop itu coba itu situ. Ini padamu aku di. Jos, mantap. Kita kok gini mas, Oh iya sih. mau ambil bukai rong lembar tadi telat. Oh, ya itu super sekali. Oke, terus nampilkan yang pinggir tadi, nampilkan pinggirnya. Nah, sampai arah no pinggir tengah. Ada kayak garis pinggir tengah. Pinggir kanan tengah. Nah, tik. Nah, itu terus atas sih, atas itu sih kurang geser lagi. Nggak sing pinggir tengah, garis pinggir tengah. Itu. Ah, debug. Nah, itu geseran rada gede gitu iso. Atau debug kayak langsung. Debug message. Nah, itu gambar kecoa. Nah, wis itu. Terus lagi mode bus rate-nya diklik. Oh ya, mod sim ini wis dijalankan mod sim. Nge-close ya tas. Mod sim wis dijalankan. Oke, nah, dorong. Terus mod sim dikeluar nih, mod sim jalankan dulu mod sim. Atau share screen mod sim ya nggak apa-apa. Oke, ya itu mod sim keluar, terus file new. Mod sim 32 ya, bukan mod scan ya, mod sim. Iki mas, betul toh? Enggak gitu. Kamu soalnya share untuk share full screen. Oh, Ya full screen bahaya, Pak. iya kak. Topek iya kak. Hmm. Biar mau gitu ya. Barang. Oh, sip, mantep. Ya, terus Kan address. ini toh mas iki. Kosong ini iki. Duh, enggak mesti nih. Coba, ya, tutupan. Nah, New, open toh. new. New. Oh, new. Itu saya. Nah, Oh, itu benar, addressnya satu.
length 10. Oke. Terus sampai geser, cilik naik, langsung connect ya wis, connect. Connection, Connection. connection sing dhuwur lho. Klik, Connect. connect, Modbus TCP. 502. 502 tetap oke. Ya. Nah, nanti sampai di angka 4001 sampai klik double klik terus ganti nilainya. Coba ya klik-klik. Nah, Oh, yang di sini dah. ya, klik-klik, double klik di angkanya. Nah, nanti value ini bisa sampai rubah-rubah terus di enter atau di update ya. Itu balik renam lagi mas. Balik node-RED. Oke, Modbus read diklik. Nah, nama diisi terserah misalnya Andi. Nah, topik kayak yang tadi tak share itu pakai nama KP PJBS huruf besar. Terus garis piring yang bawah, nah, ya. Terus namanya sampean. Nah, terus garis miring lagi misalnya node 1 gitu ya. Kira mas? Sembarang atau A atau B atau node 1 atau apa sembarang. Oh, Mbak apal. 008 ya mas. Gak apa-apa mas ya? Ya, sembarang. Terus unit ID 1 FC ini kan masih pakai holding register ya. Holding sekitar. Oke. Address 0. Nah, jadi node rate ini mulai dari 0 ya. Terus panjangnya 1 aja. Full rate 1000 milisecond. Nah, terus server diklik sing gambar itu nambah gambar pulpen sebelah. Nah, tik. Nah, nama yaitu oke, tetap TCP, terserah mau nambah Modbus misalnya. Oh, Mod SIM nggak sembarang lah, lah. iya mas. Oke, itu tetap TCP. ya, tetap TCP host karena kita pakai komputer dewe sebagai simulator ya, pakai IP localhost gitu. Nanti misalnya nanti koneksi dengan PLC lain atau komputer lain yang punya IP khusus Modbus ya diisi IP ini komputer lain tadi itu ya atau PLC tadi ya. Pakai IP ini laptop ini mas? Ya, nggak usah. Itu IP laptop itu bisa Oh ini. lokal host ya. Terus sebenarnya tinggal ganti host itu pakai IP sumber Modbusnya. Oke, terus di add pojok kanan atas. Terus down. Oke. Terus yang kedua nyeting MQTT-nya. Terus ditambah server baru pulpen, gambar pulpen. Nah, servernya ya kasih nama kali MQTT PJBS, MQTT sembarang lah. Bang. Nah, sembarang lah. Iya wis. Ya. Terus server alamatnya tak kirim di chat ya. MQTT strip clean.ptpjp.com. Anak mas chat mas. Nah, itu tak kirim. Chat. Itunya mas, apa namanya? Tunya itu diganti ya mas. Hah? Apanya? Tunya itu loh. Itu dikirim ke aku dong. Loh, iya dah. Iya. Iya lah, leket bang, berarti ngono dah. Astagfirullahaladzim. Wis. PTT. Ini kok kopas saya loh sayangku. Iya.
Kopas sayang. Oke. Oke, terus security. Security username iki Pak Robi BPTK. lagi BPTK itu pase iku EBTK@pjb. Oke. Terus Mas. Oke, add. Terus mari. Add done. Ya QoS-nya 2, QoS 2. QoS 2. Oke, dan enggak usah. Deploy. Ini jadi terus di deploy. Barang save file apa deh. Nah, oke. Nah, itu di debugnya ya kelihatan angka 00 toh. Sekarang coba sampean ganti di mode sim. Mode sim angkanya yang pertama tadi diganti misalnya. Coba Don. Nah, 100 ya. Ganti 100 ya. Paling bawah, paling Mas bawah. Ilham, Mas Iya. Andi. Iya. Masuk Bapak. Tapi emang kayak gitu. Ini Mas kan nek Mas ngene iki. Yo, ganti-ganti nongko nih, kan misalnya kan. Ah. Nah, itu cuman menampilkan di Node-RED dulu. Berarti kan si MQTT-mu garisnya salah sayangku. Itu MQTT ini tuh masuk ke yang keluarannya debug. Gambar flow-nya tuh, flow nih. Flow. Flow itu sing kiri loh, gambar kotak-kotak ya. Oke. Dari C yang MQTT itu keluarnya gitu saya. Oke kana. Garis koneksi ini loh. Oke. Nah, itu masang deh bundaran atas bukan bundaran bawah. Hapusin sih sing isor. Ya, ning kono. Mas Ilham. Iya, benar masuk. Iki jalan ngono ta Mas iki? Loh, enggak sayangku. MQTT kalau dibuka itu bundaran paling dhuwur kabeh. Jadi bundaran dhuwur iku nilai keluar dari Modbus Andi itu. Nah, keluarnya ditampilkan ke debug dulu supaya benar-benar nilainya ketahuan, gitu. Baru nilainya itu dilemparkan ke MQTT, gitu. Kan sama-sama dari satu sumber loh. Nah, deploy. Paralel ngono berarti Mas. Iya, sayangku. Paralel itu debug cuma gendelok nilainya toh. Ya. Iya, Mas. Oke. Nah, sekarang MQTT ini wis terconnected ya toh. Berarti sudah terhubung ke internet. Nah, ya apa caranya kita lihat di internet pakai aplikasi MQTT Explorer. Wis dunia apa durung? Iya, Mas. MQTT Explorer. MQTT. Ya, wis sekarang Tak stop share ya. ya. Iya. Jam telu sen. Prof Ilham. Iya, man, Bapak Prof. Prof, yang ini punya kita nyendat di ini MQTT connection ini nggak bisa connect ya? Nggak bisa connected. Cuman pakai jaringan siap. Jaringan siap. Oke. Ya wes, sementara di DC, gue tak marah mesin gue. Ya, protokol host diisi MQTT strip clean tadi. Bose. Oke. Ya, di sini. Kopas saya lo kabeh. Pancen nek training ini iki telung dino gitu. Masuk, Bang. Ya, itu pas username password yang tadi. Andi ini nganggo HP ya, nganggo internet ya soalnya ya, internet biasa ya. Nah, engko bedane ning kono kok. Kita duduhi. Teles kabeh itu. Password lebokne. Iya. Ya. Oke, connect. Nah, ini semua data yang lagi dikirim di apa servernya PJB. Bagian WE PJB ya enek ya.
Ada macam-macam toh. Nah, sekarang kita cari punya Mas Andi tadi. KP PJBS. Itu di bawah itu sayang. KP Oke, PJBS. Ya, KPP PJBS nah, ya Mas. ya, klik. Nah, terus yang namanya Andi muncul nggak? Oh, Andi Wisor lo Andi, oh iki Andi, iki iki. Andi. Aku jelas ning dhuwur. Nah, klik. Nah, masuk 100 toh. Saya coba di mode simi sampai nyaman ganti angka nih. Nah, berubah loh. Ya Mas. Ya, MQTT Explorer ini dia kan koneknya langsung ke internet, gitu. Sedangkan sampean data modbusnya ada di laptop P sampean sendiri. Ya, artinya data sudah terkirim ke internet di MQTT. Nah, terus gimana kita mau nampilkan data? Misal ingin nampilkan data di HP, misalnya. Nah, berarti kita butuh aplikasi buat baca data MQTT. Ya, oke. Setelah itu tak tak dudukne yang aplikasi di HP. Iki Mas Andi wis bisa mengirim data dari Modbus sampai ke MQTT sudah berhasil. Oke ya. Nah, jadi gantian Mas Ridwan untuk permasalahan komunikasi MQTT menggunakan jaringan siap. Ya Mas. Oke, lanjut Bapak Andi yang terhormat. Bapak Ridwan yang terhormat. Ridwan, nanti bisa. Siap, siap. Mas Ilham. Ini kita Nah, ini ganti. Ini kita coba ini Mas. Mau share screen tapi masih login ke Zoom sih. oh alah. Ya wis, gini. Atau kalau enggak inilah nanti tak Enggak. minta ajarin Mas Andi aja lah. Loh, beda. Daripada nanti teman-teman yang lain ke distract waktunya Mas Ilham. Pasti sisa waktunya barang. Kilo, itu sih. Jadi pakai siap itu agak beda memang. Jadi pakai siap itu enggak pakai mqtt stripclean.ptbjp.com. Nah, jadi alamatnya ini. Nah, kita harus melewati 202 154 61 158. Jadi beda ya. Minta tak kirim ke sini untuk apa yang pakai siap. Hostnya atau servernya ya, servernya itu server 202 terus user PJBS terus passwordnya PJBS 1414 ya. Jadi kenapa kok kita pakai ini? Karena yang MQTT PJB itu waktu masuk ke gateway-nya siap itu udah bisa langsung masuk. Jadi sama PJBS dibuatkan kayak gateway-nya. Gateway-nya dialihkan ke sini. Tuh, pakai ini. Ini dipakai di mana? Dipakai di koneksi MQTT. Di MQTT-nya ini servernya itu diganti. Ya, servernya diganti pakai yang 202. Ya. Security-nya juga ganti pakai PJBS sama PJBS 1414. Itu ya Mas Ridwan ya. Ini beda. Oke Mas Ridwan, paham ya? Jadi yang beda karena ini. Targetnya nanti bisa dibaca lewat
Jadi sama aja di kontak-konekkan ini ya keluarnya sama datanya. Cuma kalau pakai siap ya beda ininya apa koneksinya. Servernya sama user passwordnya beda. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, tanggap gak ada ini sudah jam 3 ya soalnya ya. Sudah mau selesai. Saya tak terangkan sebentar, ini cuma buat pengantar. Jadi ini alhamdulillah sudah satu orang atau beberapa orang sudah nyoba, sudah tercukupi kalau sebagai shop online. Ya. Tambahan lagi ada ini. Jadi tadi itu kan cuma satu alamat Modbus, gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita punya 10 data Modbus, ya. Padahal keluarnya satu-satu. Nah, untuk mengakalinya, kita pakai namanya buffer parser. Buffer parser ini, nah ini. Jadi dia bisa multiple result. Topiknya dibikin satu-satu. Yang di output kan hanya nilainya. Di sini kita bikin 4. 1, 2, 3, 4 data. Yang pertama rek 1 misalnya, ya panjangnya 1, offset 0. Karena 16 bit dan buffer parser ini cuma menangani 8 bit, maka dia dibikin offset 2, enggak 1. Nah, tinggal diikuti aja lah. Ini sampai 4 data. 4 data. Nah, jadi kalau ingin belajar ini nanti bisa diteruskan kapan-kapan kalau misalnya offline. Insya Allah tanggal 18, 19 katanya ada offline. Wih, siap. Siap, Prof. Offline aja, Prof. Iya, tapi kayak proyek jadi ini. Oke. Nah, 10 data tadi itu ya, yang tak kirim cuma 4 aja tadi ya. Di Power Parser tak bikin 4 aja, tak kirim semua ke MQTT. Ya. Hasilnya gimana? Misalnya Modbus ini aku pakai yang buat TCP sama ya. Nah, kita cek di sini. Ini 120, 112, 13, 14 ya, misalnya gitu. Kita lihat terkirim apa enggak. PLC 1, ya, rek 1, 20 dapat 13, 14. Kelihatan semua ya. Misalnya 13, aku ganti 15. Nah, langsung berubah. Jadi 4 data bisa aku kirim berbarengan, ya bukan berbarengan. Saya kirim lewat satu node ini aja. Jadi ya nggak perlu bikin 4 Modbus gini satu-satu, nggak perlu. Cukup 1, urutan tak bikin 10 quantity. Buffer parser sendiri nanti yang dia akan ngirim bergantian. Itu yang buffer parser. Terus yang ketiga, ada namanya Modbus Flex Getter. Itu salah satu pilihan di Modbus ini. Ada Modbus Read sama Modbus Flex Getter. Perbedaannya apa? Modbus Flex Getter dia nggak ada settingannya. Cuman settingan server aja. Server ini sama. Tadi seperti tadi ya. Kita pakai 127.0.0.1. Oke. Nah, bedanya Modbus Flex Getter nyetingnya di sini. Nah, kita bikin variabel di sini. Ini memang agak bulat ya. Tapi insya Allah kalau sering-sering nyoba bisa bikin sendiri. Kita di sini misal bikin 2 alamat. Kuantiti alamat 1, ini alamat 2. Kuantiti 1, 1. Di alamat 1 sama alamat 2. 2 alamat kirim. Terus terus bedanya lagi, ini kita bisa nginjek waktunya. Timestamp ini gunanya untuk menginjek, terus bisa ngasih interval kita. Misalnya setiap 1 detik jalankan program. Dibikin 5 detik, berarti dia programnya ini itu akan berjalan setiap 5 detik. 1 detik ya berarti programnya jalan setiap 1 detik.
Terus misalnya outputnya ini ya kita masukkan function lagi, di mana nilainya itu misalnya kita bagi 1 atau bisa dibagi 10. Ya, misalnya dari alat itu munculnya angka 1000. Padahal seharusnya itu angkanya mencerminkan 100. Berarti kan 1000 dibagi 10. Kita bisa 10 sini. Topiknya bisa kita tulis sendiri di sini. Ya. Oke, dan deploy. Kita akan coba cek hasilnya. Ini pakai alamat apa ini? Flow 1 ya. Oh, tidak keluar. Oh, iya, iya, iya. Ini fungsinya masih salah. Kenapa? Karena ini kan outputnya cuma 1. Padahal kita tadi bikin di sini 2. Nah, dibikin 2. Nah, ini perlu dicek. Ngeceknya gimana? Ngeceknya pakai yang debug. Kita matikan dulu semua debugnya, dihapus. Nah, kita deploy dan kita lihat datanya di sini. Yang debug 4 ya. Oh, ini belum bisa diundang. Oh iya, ini lupa. Ini karena keluar 2 maka outputnya harus 2 ya. Dua-duanya harus di coba. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Kalau gitu berarti ini harus satu. Hmm. Salah. Kita coba di dulu. Kita lihat outputnya ya. Oh iya ini. Ini yang debug, nah, debug 5 dulu. Hmm. Value-nya 170. Di sini masih ada error ya. Di sini, nah yang model ini emang agak susah yang bahaya. Oke, tapi yang penting minimal sudah bisa tahu fungsi dengan tadinya MQTT. Nah, kita coba di sini di HP ya. Nah, ini ada aplikasi BlueStack ya, semua sudah pernah tahu juga. Nah, kita install aplikasi namanya ini apa? Nah, ini IoT MQTT Panel. Ini IoT MQTT Panel ya. Bisa diinstal di Android ya. Terus diklik. Oke, setup connection. Connection name misalnya tadi Mas Andi yang bikin ya, Andi. Nah, nanti nggak usah. Nah, ini broker webnya pakai yang biasa, MQTT, strip clean, yang ini koneksinya pakai internet biasa. Create.
dashboard. Dashboard name-nya 1 misalnya ya. Sip. Create. Ini Andi sudah connect. Terus plus bawah ini, plus bawah. Oke, salah. Nambah koneksi. Nah, ini. Diklik Mas Andinya, add panel, misalnya gig. Nah, topiknya kita lihat di topiknya Mas Andi. Mas Andi tadi kan topiknya itu KP PJBS Andi 008 ya, bisa di copy gini. Copy. Salah. Tidak bisa ya. Oh, saya masuk BlueStack. Topiknya ditulis sama topiknya Mas Andi. KPPJB alam bingung dalam. S slash Andi slash 008. Minimumnya misalnya 0 sampai Mas Andi ngasih angka 50 ya. Misalnya 0 sampai 100. iOS-nya misal quality-nya ya. Panel name, panelnya misalnya Andi. Sudah kelihatan ya. Dashboard-nya Mas Andi. Udah angkanya 50. Coba Mas Andi ganti angkanya Mas Andi. Andi. Hai. Apakah masih terkoneksi Mas Andi? Nah, 25 ya. Jadi saya sama Mas Andi kan terhubungnya lewat internet ya. Ini aku bisa nampilkan display dari Mas Andi yang input di laptopnya Mas Andi. Berapa? Ganti lagi Mas Andi. Nah, 100 gitu ya. Ini bisa dilihat di HP. Dari situ tetap di situ. Dari situ keluar. Oh iya, ada kesalahan dikit. Jadi di Mas Andi itu dia belum berupa nilai. Ya. Dia masih bentuknya array ini ya, kotak 100, bukan angka. Jadi kalau di HP dia nggak bisa kayak angkanya berubah, cuma nampilkan aja tapi bukan berupa nilai. Solusinya gimana? Ini emang agak berat dikit, ini kan sederhana ya. Ini harus dibikin iya nggak bisa, harus pakai function dulu supaya nanti dia jadi berupa nilai. Modelnya kayak gini. Mas Andi bisa itu apa? Nulis ini kan, note tak copy ya. Iya Mas. Nambah function baik ya? Ya, nambah function dong. Terus topiknya sampai ganti sih, ganti Andi. Terus 008 ya, tak copy lagi.
Coba Mas Andi. Saat untuk lagi dilepasnya pas posisi apa? Terus fungsinya disambungkan ke MQTT. Sebelumnya dikasih debug lagi aja Mas. Setelahnya function kayak gini. Terus jangan lupa di deploy. Nah ini sudah di angka ini. Bedanya sama ini apa angka sebelumnya? Nah, 120. Setelahnya kan dalam bentuk ini. Bisa lihat di sini ya. Awalnya dalam bentuk array, bukan dalam bentuk angka. Ya. Setelah pakai lewat function, tak bagi 10 misalnya ya, tak bagi 10, dia jadi angka. Atau ini juga bisa fungsinya itu nanti dibagi 1 itu tidak masalah. Ini fungsi ini tuh untuk merubah value tadi, merubah array tadi jadi value. Bisa juga tekniknya pakai message payload sama dengan message payload array ke 0 itu juga bisa. Tapi sementara pakai yang kayak gini aja. Bisa pakai gini. Payload array ke 0. Ini juga bisa. Karena kita ngambil nilai dari array ke 1 ya berarti ya. Ini bisa di klik copy path. Oh ya, payload ke 0. Bisa kayak gini, bisa kayak yang tadi. Bisa Mas Andi. Nah ini sudah keluar kan? Nah, Mas Andi sudah bisa. Monggo baru angkanya Mas Andi. Tadi kan bentuknya kan tapi tak bagi 10 ini ya. Ya tadi ya. Sampai terserah mau bagi 10 apa bagi 1 silahkan. Tadi kan ada kayak kotaknya tadi ya. Kurungnya itu berupa array. Sekarang sudah dalam berupa angka. Kalau angka sama programnya di HP ini itu bisa gerakkan ini apa namanya? Gig-nya ya. Terus baru di Pak 1000 angka 1000 kan bagi 10 jadi 100 kan isinya mentok ke kanan. Oh ngono dik. Akhirnya mau koma. Iya 0, sekarang angka berapa Mas Andi sampai remote SIM-nya berapa? Kok ngono? Ini di Explorer juga kelihatan kan. Nanti ngirimnya angka 12 100 12 100. Mas Andi ngirim lewat laptopnya sebagai simulator Modbus, dia mempublish ya. Jadi laptopnya Mas Andi sebagai publisher ke MQTT broker punyanya PJB. Yang alamatnya mqtt-strictly.ptpjb.com. Nah, laptopnya saya sebagai subscribernya. Subscribe dengan topik sama seperti yang Mas Andi publish, sehingga saya mendapatkan nilai atau payload yang dikirim Mas Andi ke
HP saya. Ini kan HP kan dikasih. Oke, sudah 3:30. Ada yang mau ditanyakan? Ini permulaan awal workshop online. Kalau misalnya tertarik, ya nanti bisa mengajukan ke TDC atau gimana untuk workshop offline yang dengan materi sama. Ya. Ya, Mas, kalau nilainya itu 12, 20 itu hunting gitu nggak? Nilai sampai di sini berapa di Modsimi? 200. 200? Nah, Bawah 100? 200 ya? Wah, hunting ya? Coba sih sampean share screen itu nih, apa namanya? Modsim sama itu. Pak 1000. Oh ya, dia ada angka 12. Sebentar, ini kayak ya aku yang nyantol atau gimana? Ini sih, ada kemungkinan aku yang nyantolkan ke sana. Jadi, untuk matikan nutret, tinggal nutup komen prom ya. Oh iya, sepurane bro. Itu dataku yang kekirim. Itu rebutan nama data Yandi. Terus nih, sini ya, tak gantian aku share screen. Oke, ini sudah ya. Ini tadi ada masalah, saya juga ikut-ikutan ngirim data. Di coba Mas Andi ngerubah angkanya. Iki sih. Coba. Ngerubah misalnya 800. Nah, 80 ya. Oh, jadi laptopnya Mas Andi terus terkoneksi ke MQTT, subscriber laptop ya. Ini lihat di HP bisa juga. Nanti Modsim tadi itu akan digantikan dengan alat Modbus, misal PLC, BTS, kembaran misalnya. Ini untuk internet lewat MQTT dibaca di HP atau di laptop. Lagi Oke, ada pertanyaan lain? Mas, kalau di function itu berarti bisa dimasukkan rumus-rumus yang lain tak? Atau harus? Betul sekali. Masih rumus pangkat kuadrat ya sembarang ya bisa. Berarti nggak ada yang kayak integer, float itu nggak ada. Nah, anak tadi tidak memberi manuskripnya itu ya belajar dulu. Oke, dan tanya lain. Silakan yang lain mungkin apa yang ditanyakan. Jadi kalau misalnya mau pakai MQTT-nya kantor, ya, bisa bikin apa ini topiknya itu kayak tadi caranya ya. Topiknya pakai slash ya. Jadi dikumpulkan jadi satu. Beda semrawut PJB. Contoh ini. Ini gawean.
Aplikasinya pakai IoT MQTT panel. Gratis sebenarnya. Oke, itu lagi lain lebih yang setengah jam. Nggak ada ya? Itu berarti sudah paham semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingin offline atau online monggo. Melayani training online dan offline Kak. Dengan biaya terjangkau. Jadi saya terima kasih atas perhatian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ilham atas pemaparannya dan rekan-rekan. Alhamdulillah sudah bisa ya sampai tahap ini. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi Mas Ilham di tahun depan ya. Diajukan untuk yang offline. Oke, mungkin nanti untuk jadwalnya bisa tak share di grup BGD ya, yang apa namanya jadwal-jadwal BGD-nya Mas Ilham nanti ya, yang di tahun depan. Monggo teman-teman yang bisa mengikuti bisa mengajukan ya. Nanti saya kirim di manajer unit masing-masing. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya rekan-rekan di sore kali ini. Mari kita syukuri ya atas sudah diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih banyak rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.